Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga dalam keadaan sehat dan senantiasa diberikan perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, perkenalkan saya Mukti sebagai tutor untuk mata kuliah Manajemen Keuangan Bisnis. Pada sesi yang ke-6 ini kita akan mendiskusikan berkaitan dengan nilai waktu dari uang. Perlu teman-teman pahami, nilai waktu dari uang itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, nilai uang di masa yang akan datang dan nilai uang untuk saat ini. Adapun nilai uang di masa yang akan datang ialah berkaitan dengan nilai yang akan diterima di masa yang akan datang dari sejumlah modal yang ditanamkan saat ini. Nah, jadi modalnya itu ditanamkan saat ini, nanti pada jangka kedepannya diharapkan memperoleh keuntungan. Nah, adapun untuk rumus di dalam nilai uang yang di masa yang akan datang ini, rumusnya MO atau modal dikurung 1 plus I, interest atau tingkat bunganya, kali dikurung tutup N. Nah, nanti teman-teman bisa melihatnya di modul ya, silakan diakses di sana, dan juga contohnya juga sudah disajikan. Nah, yang kedua, present value atau nilai saat ini, nilai sekarang. Nah, present value ini merupakan nilai uang saat ini yang nantinya akan digunakan untuk di masa yang akan datang. Contohnya misalkan nilai rupiah terhadap dolar saat ini kan hampir 15.000 ya. Nah, belum tentu nanti di 2 tahun atau 5 tahun ke depan itu nilainya sama, bisa mengalami kenaikan atau mengalami penurunan. Nah, ini sama halnya ketika nilai dolar, 1 dolar itu masih 10.000. Nah, akan tetapi saat ini ternyata nilai dari rupiah ke dolar itu hampir mencapai 15.000. Jadi yang menurun itu ialah nilai dari mata uang rupiah, seperti itu. Nah, untuk rumus di dalam nilai saat ini atau present value ialah PV atau present value sama dengan FV, future value, nilai di masa yang akan datang, dikurung 1 per I atau ya plus R atau tingkat persentase bunganya dikali N. Nah, ini teman-teman juga bisa mengaksesnya di modul seperti itu. Nah, satu hal lagi yang perlu teman-teman pahami, di dalam konsep nilai uang ini ada namanya anuitas. Anuitas ini kontrak pembayaran antara perusahaan dengan nasabah. Jadi anuitas ini merupakan suatu rangkaian penerimaan atau pembayaran yang secara tetap dikeluarkan oleh perusahaan secara berkala dalam jangka waktu tertentu. Jadi sama kayak waktunya dari premi itu sendiri. Nah, ini berkaitan dengan anuitas. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas 2 bagi yang belum. Terus diskusi 5, diskusi 6 silakan dikerjakan juga. Ada kata-kata motivasi dari Ali bin Abi Thalib. Angin tidak berembus untuk menggoyangkan pepohonan, melainkan menguji kekuatan akarnya. Artinya apa? Pahami dulu konsep-konsep dasar di dalam manajemen keuangan bisnis. Nah, nantinya ketika teman-teman paham dengan baik, terakar, terus kuat di dalam apa yang menjadi teori tersebut, nanti akan bisa dipahami di sesi-sesi yang lainnya. Jadi artinya kuatkan dulu fondasi dasar kaitannya dengan manajemen keuangan bisnis ya. Nah, misalkan teman-teman harus paham konsep dasar di pengelolaan manajemen kas, manajemen piutang. Nah, itu dulu yang paling mendasar. Nanti ketika teman-teman paham itu, maka konsep manajemen keuangan bisnis itu insya Allah akan lebih baik lagi. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.